Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati Tuhan, salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Tentunya kalau kita bisa bertemu kembali pada hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan, semua karena kebaikan dan karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita minta tuntunan, kita minta hikmat, pengertian dari Tuhan untuk kita bisa mengerti, memahami firman-Nya. Bahkan lebih daripada itu, kita boleh ditolong Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik buat kami semua, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami boleh diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi diisi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar boleh memberkati kami dan juga mendewasakan kami. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan juga urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, senang bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari ini. Tentunya kalau kita bisa berjumpa kembali pada hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, melindungi, memberikan tubuh yang sehat dan kuat. Bahkan apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari kerjakan, dari pagi, siang, petang, bahkan mungkin hingga malam, semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudari berkati Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita sama-sama dari Injil Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya akan baca buat kita semua. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati Tuhan, kita melihat dari cerita ini bahwa pada waktu itu, saudaraku, ada orang sakit banyak di seputar atau di sekitar kolam Bethesda pada waktu itu, saudaraku. Dan apabila mereka yang pertama kali melihat air digoncangkan oleh malaikat Tuhan dan mereka terjun ke dalam air tersebut, yang pertama, ya mereka akan menjadi sembuh apapun juga jenis penyakit mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan, saya melihat ini hal yang luar biasa, saudaraku. Melihat ini hal yang luar biasa, saudaraku. Dan beberapa waktu lalu saya juga sudah berkhotbah, atau Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin pernah mendengar khotbah saya tentang Kairos dan Kronos, saudaraku. Kalau Kronos itu adalah waktu sehari-hari, waktu yang biasanya kita jalani dalam kehidupan kita, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Itulah Kronos. Di dalamnya berisikan urutan peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan ini, saudaraku. Itu Kronos. Waktu yang ditulis dengan Alkitab bahasa Yunani, Kronos itu adalah waktu keseharian kita, waktu yang biasa kita alami dalam kehidupan kita, waktu yang kita jalani dari hari ke hari hingga tahun ke tahun, demikian seterusnya, saudaraku. Itulah Kronos, saudaraku, itulah Kronos. Oleh sebab itu kita pernah mendengar kata kronologi, akar katanya dari kata Kronos, saudaraku. Nah, waktu yang lain adalah waktu yang namanya Kairos. Kairos ini adalah waktu yang tepat, waktu yang benar, waktu di mana Tuhan ingin menyatakan pertolongannya, waktu di mana Allah ingin memberikan berkat-berkat terbaiknya, waktu di mana Tuhan menyatakan perkenanannya kepada kita. Itulah Kairos, saudara. Itulah Kairos. Kairos ini adalah waktunya Tuhan. Kairos adalah waktu emas dari Tuhan. Kairos adalah kesempatan emas yang Tuhan berikan buat kita. Kairos adalah waktu terbaik dari Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita. Kairos adalah waktu yang spesial, waktu yang khusus dari Tuhan buat kita, saudaraku. Saya mau katakan Kairos adalah waktu yang luar biasa. Waktu yang luar biasa. Kalau Kronos tadi adalah waktu yang biasa. Waktu yang biasa. Semua orang hidup di dalam Kronos. Semua orang mengalami Kronos. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun suku dan bangsanya, semua mengalami Kronos karena hidup di dalam Kronos. Saudaraku, dari sehari ke sehari sampai tahun ke tahun dan seterusnya, semua orang hidup dalam Kronos. Tapi Kairos tidak selalu ada dalam Kronos. Kairos tidak selalu ada dalam kehidupan manusia, saudaraku. Kesempatan emas yang Allah berikan, ya, waktu emas yang Tuhan berikan dan nyatakan buat kita, itu tidak ada dalam setiap kehidupan setiap orang, atau setiap menit, setiap jam, setiap hari, atau setiap tahun, saudara. Belum tentu ada. Kairos adalah waktu yang spesial. Kairos adalah waktu yang berkualitas. Kairos adalah waktu yang penuh dengan hal-hal terbaik dari Tuhan, saudaraku. Itulah Kairos, saudara. Itulah Kairos. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
itulah waktu di mana Allah berkenan kepada kita. Waktu perkenanan Tuhan kepada kita itulah Kairos. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, menarik sekali di ayat 4 tadi dalam Injil Yohanes pasal 5 tadi. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Kata sewaktu-waktu ditulis dalam bahasa Yunani, Alkitab bahasa aslinya, Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani. Kata sewaktu-waktu itu ditulis dengan kata Kairos, saudaraku. Kata Kairos. Sewaktu-waktu. Kairos. Nah, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat di sini ada lagi hal yang menarik, saudaraku. Tadi kita sudah dengar semua, Kairos adalah waktu spesial, waktu emas dari Tuhan buat kita, waktu perkenanan Tuhan bagi kita, saudaraku, di mana Allah ingin menyatakan segenap pertolongannya, segenap berkat-berkat terbaiknya dicurahkan buat kita. Itulah Kairos, saudaraku. Nah, ada hal yang menarik di sini, saudaraku, dari cerita ini. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Saudaraku, barang siapa yang terdahulu menerjunkan diri, menceburkan diri ke kolam Bethesda tersebut yang telah digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Yang pertama, saudaraku, yang pertama kali orang tersebut yang terjun ke dalam air tersebut, dia akan menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Ya, pada waktu itu mungkin ada banyak orang sakit kumpul di seputar atau di tepian kolam Bethesda, saudaraku, menunggu waktunya Tuhan, menunggu kairosnya Tuhan. Apabila malaikat Tuhan disuruh oleh Tuhan menggoncangkan air kolam tersebut, saudaraku, dan ketika air bergoncang, orang yang pertama kali, saudaraku, yang terjun ke air itu akan menjadi sembuh apapun juga penyakit. Ini luar biasa, saudaraku. Menjadi yang pertama. Tema khotbah saya pada hari ini adalah menjadi yang pertama. Saudara, Bapak dikasih Tuhan, pada waktu itu saya percaya orang-orang sakit ketika itu tidak lepas perhatiannya daripada air kolam Bethesda tersebut. Semua mungkin orang sakit itu memusatkan perhatiannya, memusatkan dirinya, memusatkan pandangannya, tidak terlepas dari memandang air kolam Bethesda tersebut, saudaraku. Dan barang siapa pada waktu itu yang melihat air itu digoncangkan, pertama kali langsung terjun ke dalam air tersebut dan orang tersebut akan disembuhkan, apapun juga penyakitnya. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya pada waktu itu orang banyak yang sakit dengan jenis penyakit apapun pada waktu itu. Mereka semuanya selalu memperhatikan air tersebut. Setiap menit, setiap jam, setiap waktu, pandangan mereka, perhatian mereka tidak lepas daripada melihat kepada air tersebut, menunggu waktunya Tuhan, menunggu kairosnya Tuhan, menunggu malaikat Tuhan menggoncangkan air tersebut. Dan ketika orang melihat air tersebut bergoncang, maka orang berlomba-lomba menjadi yang pertama, menjadi yang terdahulu, menjadi yang pertama, saudaraku, menjadi yang pertama untuk menceburkan diri ke kolam Bethesda tersebut dan akhirnya menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Mungkin pada waktu itu orang sakit ini telah berusaha secara manusia, secara duniawi, mereka sudah pergi ke para tabib dan mereka tidak sembuh, dan hanya meminta belas kasihan Tuhan, hanya meminta mujizat dan menanti pertolongan Tuhan di tepian kolam Bethesda, saudaraku. Dan mereka memusatkan perhatian mereka ke dalam air kolam tersebut dan selalu melihat kapan air ini bergoncang, kapan ada kesempatan air ini bergoncang, kapan ada waktunya air ini bergoncang. Itulah kairos Tuhan, itulah waktu Tuhan. Kata sewaktu-waktu yang ditulis di ayat 4 ini dengan kata kairos, itu waktu emasnya Tuhan, itu waktu perkenanan Tuhan. Dan pada saat mereka melihat itu, air digoncangkan, itu kairosnya Tuhan, itu waktunya Tuhan yang tepat buat mereka. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama, untuk menjadi yang pertama, menjadi yang pertama, saudaraku, menjadi yang pertama menerjunkan diri ke dalam air tersebut di kolam Bethesda, dan akhirnya mereka menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, ini menjadi pelajaran menarik buat kita, supaya kita juga berusaha untuk menjadi yang pertama dalam meresponi dan melihat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, saudaraku. Ada banyak kesempatan di sekitar kehidupan kita. Mungkin nggak datang 10 kali, 5 kali, bahkan 2 kali, saudaraku. Kemungkinan hanya 1 kali datang dalam kehidupan kita. Mari kita mau melihat itu sebagai kairosnya Tuhan. Kita mau melihat itu dan merespon itu sebagai kairosnya Tuhan. Jangan-jangan ada berkat Tuhan yang luar biasa di sana. Jangan-jangan di dalam kesempatan tersebut ada mujizat Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan buat kita. Jangan-jangan dalam kesempatan tersebut ada berkat-berkat terbaiknya Allah ingin curahkan buat kita. Jangan-jangan dalam kairos tersebut atau dalam waktu emasnya Tuhan itu ada perkenanan Tuhan buat kita semua di sana, saudaraku. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama, untuk menjadi yang pertama, saudaraku, dalam meresponi, dalam mengisi kesempatan atau kairos Tuhan, supaya kita juga menuai hasil yang terbaik. Segala berkat-berkat terbaiknya Tuhan nyatakan buat kita. Saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, mungkin buat sebagian besar orang ini hal yang sulit. Mungkin buat sebagian besar orang ini merupakan hal yang sukar, saudaraku. Tapi mari kita mau meresponi sebagai kesempatan Allah berikan buat kita, sebagai kairosnya Tuhan buat kita.
menyatakan berkat-berkat Tuhan yang terbaik buat kita, saudara. Mari kita lihat setiap kali ada kesempatan, saudara. Contohnya, apabila kita ada kesempatan diberikan, ditawarkan kepada kita untuk membantu orang lain, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan kepada orang lain, mari menjadi yang pertama ambil bagian dalam hal tersebut, saudara. Mari menjadi yang pertama ambil bagian dalam hal tersebut, saudara. Kita mau meresponi, kita mau mengisi setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi yang pertama, saudara, untuk menjadi yang pertama. Dan apabila itu kita lakukan dalam rumah kita, jangan-jangan kita sudah mengambil bagian yang terbaik dalam kairosnya Tuhan, dan berkat-berkat terbaik pula yang akan Allah berikan buat kita pada akhirnya, saudaraku. Memang tidak setiap kesempatan adalah kairosnya Tuhan, tapi ketika kita melewati satu kali saja, kesempatan Tuhan tidak ada datang kedua kali mungkin, kita akan menyesal, saudara. Tapi kalau kita melihat setiap kesempatan demi kesempatan merupakan kairosnya Tuhan, kita mau isi dengan menjadi yang pertama, kita mau mengambil bagian dengan menjadi yang pertama, jangan-jangan kita sudah meresponi kairos Tuhan dengan baik, dengan tepat dan benar, sehingga akhirnya waktu yang tepat dan benar Tuhan juga nyatakan pertolongan buat kita dengan segala berkat-berkat terbaiknya buat kita. Kita mendapatkannya, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mau melewatkan setiap kairos, kesempatan yang Tuhan berikan sebagai kesempatan emas dalam kehidupan kita. Tapi kita mau meresponnya dengan baik sehingga akhirnya kita terima berkat dan anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi yang pertama. Kita mau menjadi yang pertama dalam meresponi kairosnya Tuhan, dalam meresponi waktu emasnya Tuhan, dalam meresponi waktu perkenanan Tuhan, dalam meresponi waktu terbaik dari Tuhan buat kita, untuk Dia menyatakan segala berkat dan anugerah terbaiknya buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan Engkau mampu tolong kami. Kami percaya Engkau mampu berkati kami di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sulit buat sebagian orang. Kami percaya ada mujizat Tuhan, kami percaya ada berkat terbaik dari Tuhan yang akan Tuhan berikan buat kami. Ketika kami melihat setiap kesempatan demi kesempatan merupakan kairos Tuhan, ketika kami melihat setiap waktu yang Tuhan berikan sebagai kesempatan emas untuk kami bisa mengisinya dengan berkat-berkat terbaik, dan kami mau meresponnya dengan baik, kami boleh menanggapi kairos Tuhan, dan akhirnya kami diberkati Tuhan. Kami mengalami mujizat dari Tuhan walaupun di tengah situasi dan keadaan yang sulit. Tuhan, kami percaya Engkau mampu tolong kami semua, biarlah kami tidak melewatkan, tidak melalaikan kesempatan yang Tuhan berikan sebagai kairos, di mana Tuhan yang menyatakan dalam kehidupan kami segala berkat terbaiknya. Tuhan, tolong kami semua, ampunkan kami semua untuk melakukan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.